Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seni Munawaroh dengan NIM 081. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis laporan keuangan dari PT Mark Dynamics Indonesia. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi, PT Mark Dynamics Indonesia merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang terutamanya bergerak dalam bidang manufaktur head former. Jadi produk utama perusahaan ini mencakup former liter dan getah karet, former pembedahan, kemudian former rumah tangga, dan former yang dibuat khusus. Produk perusahaan utamanya diekspor ke pabrik manufaktur sarung tangan nitril dan getah karet di Malaysia, Thailand, Cina, dan Vietnam. Oke, jadi itu penjelasan singkat mengenai PT Mark Dynamics Indonesia. Sekarang kita akan menganalisis laporan keuangan dimulai dari neraca. Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas bahwa di tahun 2021 hingga 2022 pada aset lancar mengalami penurunan di tahun 2022. Dan menurut saya yang paling menonjol mengapa aset lancar ini mengalami penurunan disebabkan karena kas piutang usaha juga uang muka itu berbanding atau ibarat ya bisa dibilang itu menurun dibanding tahun sebelumnya. Yang saya lihat itu untuk kas dan setara kas itu mengalami penurunan senilai 47 miliar 612 juta 214 ribu, sedangkan piutang usaha itu mengalami penurunan senilai 97 miliar 711 ribu 711 juta 744. Selanjutnya untuk uang muka itu mengalami penurunan hingga 16 miliar 942 juta 758 ribu, sehingga ketika ditotalkan semuanya berdasarkan data tersebut total aset lancar di tahun 2022 senilai 363 miliar 25 juta 762 ribu, sedangkan di tahun 2021 itu senilai 517 miliar 833 juta 47 ribu. Jadi saya totalkan semuanya, maka bisa saya simpulkan itu total aset untuk aset lancar itu mengalami penurunan dengan senilai 254 miliar 807 juta 284 ribu. Beda dengan aset lancar, aset tetap mengalami penaikan di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena aset tetap neto itu mengalami penaikan yang sebelumnya di tahun 2021 itu senilai 457 miliar 537 juta 591 ribu. Di tahun 2022 mengalami penaikan 72 miliar dengan senilai 529 miliar 674 juta 589 ribu. Setelah itu dilihat dari data aset tetap itu mengalami penaikan dengan senilai 63 miliar 495 juta 155 ribu. Setelah ditotalkan semua dari aset lancar dan aset tetap di tahun 2021-2022 terlihat sekali bahwa aset Mark Dynamics Indonesia itu mengalami penurunan di tahun 2022 dengan senilai 982 miliar 151 juta 945 ribu. Setelah menganalisis aset, kita akan lanjut menganalisis liabilitas dan ekuitas. Kita bahas dulu di liabilitas jangka pendek. Pada utang bank jangka pendek itu mengalami penurunan dengan senilai 8 miliar 28 juta 30 ribu, sedangkan di utang usaha itu mengalami penurunan pula dengan senilai 29 miliar 953 juta 924 ribu. Pada utang pajak mengalami penurunan dengan senilai 49 miliar 917 juta 725 ribu. Selanjutnya biaya masih harus dibayar itu senilai 49 miliar 94 juta 529 ribu. Dan yang terakhir, pendapatan yang diterima di muka itu mengalami penurunan dengan senilai 30 miliar 7 juta 692 ribu. Di total liabilitas jangka pendek itu mengalami penurunan yang sebelumnya 2021 itu 263 miliar 951 juta 286 ribu mengalami penurunan dengan senilai
105.123.687.000. Pada liabilitas jangka panjang, di utang bank yang bertempo 1 tahun itu mengalami penurunan di tahun 2022, yang sebelumnya itu senilai 50.899.165.000, di tahun 2022 mengalami penurunan 14 miliar lebih dengan senilai 36.474.972.000. Jadi berdasarkan data tersebut, total dari liabilitas jangka panjang mengalami penurunan dengan senilai 16.920.801.000. Jadi setelah itu setelah dijumlahkan semuanya, dari liabilitas jangka pendek hingga liabilitas jangka panjang, bisa kita simpulkan bahwa di tahun 2022 itu mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dengan senilai 175.748.400.000. Jadi kita lanjut di ekuitas atau modal dari PT Mark Dynamics Indonesia. Pada data yang akan saya tampilkan nantinya, terlihat bahwa ekuitas atau modal dari PT Mark Dynamics Indonesia itu mengalami penaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penghasilan komprehensif lainnya itu mengalami penaikan di tahun 2022, yang sebelumnya itu hanya senilai 3.655.603.000. Di tahun 2022 mengalami penaikan 49 miliar lebih, yaitu dengan senilai 53.207.803.000. Kemudian setelah ditotalkan semua, total dari ekuitas dimulai dari modal saham, modal dasar, par saham, kemudian tambahan modal disetor hingga saldo yang belum dicadangkan, itu terlihat bahwa total ekuitas di tahun 2022 itu bertambah dibanding tahun sebelumnya dengan senilai 97.436.270.000. Jadi setelah itu kita lakukan semua dari liabilitas dan ekuitas PT Mark Dynamics Indonesia di tahun 2022 mengalami penurunan yang sebelumnya senilai 1 triliun 73.464.074.000. Di tahun 2022 mengalami penurunan 91 miliar dengan senilai 98.151.945.000. Yang akan saya bahas adalah laporan laba rugi dari PT Mark Dynamics Indonesia. Dimulai dari penjualan. Di tahun 2021, penjualan PT Mark Dynamics Indonesia itu senilai 1.062.444.044.000. Sedangkan di tahun 2022 itu mengalami penurunan dengan senilai 873.252.000. Lanjut di beban pokok penjualan, mengalami penurunan pula di tahun 2022 yang sebelumnya 493 miliar lebih. Di tahun 2022 mengalami penurunan dengan senilai 327.480.000.000. Setelah itu, untuk mendapatkan laba kotor, kita harus mengurangi penjualan dan juga beban pokok penjualan. Di tahun 2022 setelah dikurangkan semuanya dari penjualan dan beban pokok penjualan itu senilai 364.392.433.000. Beban usaha mencakup biaya umum dan administrasi, juga penjualan dan pemasaran. Terlihat jelas di data bahwa di tahun 2022 itu mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Karena terlihat di sini bahwa beban usaha dari 2022 itu senilai 59.977.526.000, sedangkan di tahun 2021 itu senilai 73.972.005.000. Dan untuk mengetahui laba usaha dari PT Mark Dynamics Indonesia, kita mengurangi laba kotor di total, kita mengurangi laba kotor dan juga
total dari beban usaha. Di data tersebut, laba usaha dari PT McDonald's Indonesia di tahun 2021 itu senilai 494.611.143.000. Di tahun 2022 mengalami penurunan dengan senilai 304.414.907.000. Selanjutnya, penghasilan beban lain-lain. Penghasilan beban lain-lain ini mencakup beban keuangan, pendapatan keuangan, dan juga pendapatan beban atau beban lain-lain. Di penghasilan beban lain-lain di tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Total dari penghasilan beban lain-lain di tahun 2021 itu senilai 10.789.747.000. Sedangkan di tahun 2022 itu mengalami penurunan dengan senilai 8.125.391.000. Untuk mendapatkan laba, untuk bisa memperhitungkan laba sebelum pajak penghasilan, kita harus mengurangi laba usaha dikurang dari total dari penghasilan beban lain-lain. Nah, pada data tersebut di tahun 2021 itu senilai 483 miliar 821.395.395.000. Di tahun 2022 mengalami penurunan dengan senilai 296 miliar 289.515.000. Di beban pajak penghasilan neto itu mengalami penurunan di tahun 2022, yang sebelumnya di tahun 2021 itu senilai 107 miliar 551 juta lebih. Di tahun 2022 itu mengalami penurunan dengan senilai 68 juta 68 miliar 703 juta 230.000. Untuk mendapatkan laba bersih, kita memperhitungkan laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Di tahun 2021 laba bersih PT McDonald's Indonesia itu senilai 376 miliar 269 juta 956.000. Di tahun 2022 mengalami penurunan dengan senilai 227 miliar 586 juta 285.000. Ya, setelah saya menjelaskan semuanya, meskipun laba bersih, meskipun PT McDonald's Indonesia itu mengalami penurunan di tahun 2022, PT McDonald's Indonesia tidak mengalami kerugian karena beban pokok penjualan itu tidak melebihi dari penjualan. Beban usahanya pun dari biaya umum dan administrasi, penjualan pemasaran juga itu tidak melebihi dari laba kotor. Hal itulah yang menyebabkan PT McDonald's Indonesia tidak mengalami kerugian. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga penjelasan yang mungkin kurang baik, mohon dimaafkan. Itu saja, sekian dan terima kasih.